Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Putri dari jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi dengan nomor pokok mahasiswa 222154076. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas artikel ilmiah yang berjudul Pengaruh Teh terhadap Asam Lambung pada Mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Siliwangi. Sebelum kita ke pembahasan, ada beberapa hal yang akan saya paparkan, yaitu abstrak, pendahuluan, metode penelitian, analisis dan hasil penelitian, serta kesimpulan. Yang pertama, abstrak. Teh adalah minuman yang sering masyarakat Indonesia konsumsi sehari-hari. Bahkan di setiap dapur rumah masyarakat pasti tersedia teh sebagai minuman untuk disajikan saat ada tamu yang datang atau diminum saat suasana hujan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh teh terhadap asam lambung bagi penderita asam lambung dengan orang yang tidak menderita asam lambung, dan efek apa saja yang terjadi ketika asam lambung naik karena mengonsumsi teh. Teh adalah minuman yang mengandung kafeina. Cara pembuatannya yaitu dengan cara diseduh daun, pucuk daun, atau tangkai daun yang telah dijemur atau dikeringkan dari tanaman Camellia sinensis dengan air panas. Saat ini, teh dapat dinikmati oleh seluruh orang di dunia, terkecuali penderita asam lambung. Namun, ternyata ada beberapa kandungan yang terkandung pada teh yang dapat memicu terjadinya peningkatan asam lambung jika meminum teh tersebut. Zat tersebut ternyata dapat bereaksi dengan asam lambung sehingga menyebabkan berbagai permasalahan di dalam tubuh. Pada metode penelitian, ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata. Metode kualitatif dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Pengambilan data dilakukan menggunakan teknik sampling dengan kuesioner. Kuesioner dibuat melalui Google Form dan diberikan kepada sejumlah 68 mahasiswa pendidikan biologi tahun 2022 Universitas Siliwangi pada tanggal 1 hingga 2 Desember 2022. Lalu kita ke analisis dan hasil pembahasan. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa sebesar 47,1% dari total responden mengaku memiliki riwayat asam lambung, sebanyak 52,9% sisanya mengaku tidak memiliki riwayat asam lambung. Lalu ada sebanyak 85,3% merespon bahwa mereka meminum teh saat dalam keadaan sudah makan, dan sisanya sebanyak 14,7% mengaku bahwa mereka meminum teh saat perut kosong. Sebagian besar cenderung memilih meminum teh setelah makan daripada saat pada perut kosong atau sebelum makan. Berikut ini adalah data yang dapat dilihat dari responden. Lalu, efek apa sajakah yang terjadi saat penderita asam lambung dan non-penderita asam lambung saat meminum teh pada keadaan perut kosong dan perut terisi makanan? Efek yang terjadi saat seseorang mengidap asam lambung meminum teh saat dalam keadaan perut kosong yaitu perut terasa sakit, mual, nyeri pada ulu hati, diare, dan perut kembung dengan hasil 15%. Sementara 75% adalah hasil dari orang yang tidak memiliki riwayat penyakit asam lambung mengaku tidak merasakan adanya gejala efek samping pada saat mengonsumsi teh dalam keadaan perut kosong maupun sesudah makan. Lalu, dari hasil kuesioner tersebut,
Ada dua macam teh yang biasanya mereka minum, yaitu teh tawar dan teh manis. Sebanyak 72,1% biasanya meminum teh manis dan sebanyak 25% biasanya meminum teh tawar. Sisanya ada yang meminum kedua-duanya, yaitu teh tawar dan teh manis. Dari sini kita tahu bahwa baik penderita asam lambung dan bukan penderita asam lambung lebih sering mengonsumsi teh manis. Lalu sebanyak 61,8% mengatakan teh dapat mempengaruhi kadar asam lambung pada tubuh yang dibuktikan dengan efek samping setelah mereka meminum teh yang telah diuraikan pada diagram. Sisanya sebanyak 38,2% responden menjawab bahwa teh tidak menimbulkan asam lambung karena mereka tidak memiliki riwayat penyakit asam lambung. Dapat disimpulkan bahwa orang yang tidak memiliki riwayat penyakit asam lambung dapat mengonsumsi teh tanpa efek samping, sedangkan orang yang memiliki riwayat penyakit asam lambung harus membatasi konsumsi teh pada saat asam lambung naik agar tidak menimbulkan efek samping pada tubuh seperti perut terasa sakit, mual, nyeri ulu hati, diare, dan perut kembung karena mengonsumsi teh. Teh mampu meningkatkan kadar asam lambung di dalam tubuh karena teh mengandung zat kafeina yang dapat memicu asam lambung naik. Seseorang dengan riwayat asam lambung bisa mengganti teh dengan teh herbal bebas kafein seperti teh chamomile dan lycocoris. Kedua jenis teh tersebut dapat meningkatkan lapisan lendir di eksofagus sehingga penderita asam lambung akan terlindungi dari iritasi akibat naiknya asam lambung ke tenggorokan. Sementara itu, jenis teh yang perlu dihindari adalah teh peppermint karena justru dapat memicu refluks asam lambung bagi orang yang sistem pencernaannya sensitif. Dilihat dari data yang didapatkan di atas, peneliti menganalisis pengaruh teh terhadap asam lambung kepada orang dengan riwayat asam lambung dan orang yang tidak memiliki riwayat asam lambung. Pada penderita riwayat asam lambung, meminum teh saat perut kosong maupun setelah makan, ada yang mengalami efek samping seperti perut terasa sakit, mual, nyeri ulu hati, diare, dan perut kembung. Sementara orang yang tidak memiliki riwayat penyakit asam lambung mengaku tidak merasakan adanya gejala efek samping pada saat mengonsumsi teh dalam keadaan perut kosong maupun sesudah makan. Zat kafein yang terkandung di dalam teh dapat meningkatkan asam lambung yang menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan hingga muncul gejala mual, nyeri ulu hati, dan diare jika dikonsumsi dalam kondisi perut kosong, hingga beresiko mengalami GERD atau gastroesophageal reflux disease, yakni asam lambung naik, hingga kerongkongan yang mengakibatkan dada dan tenggorokan terasa panas dan terbakar. Maka tidak disarankan untuk mengonsumsi teh pada saat perut kosong, apalagi saat kadar asam lambung naik karena akan menyebabkan berbagai efek samping. Tetapi pada orang yang tidak memiliki riwayat penyakit asam lambung tetap aman mengonsumsi teh dalam keadaan perut kosong maupun setelah makan karena lambung tidak memiliki peningkatan pada asamnya. Teh manis maupun teh tawar dua-duanya aman dikonsumsi asal tidak memiliki riwayat penyakit asam lambung yang kronis.
Penderita asam lambung masih dapat mengonsumsi teh, tetapi dengan batasan tertentu dan tidak berlebihan agar tidak memicu kadar asam lambung naik. Karena terlalu banyak mengonsumsi teh menyebabkan zat kafein di dalam tubuh menumpuk dan menyebabkan asam lambung naik. Sekian pemaparan dari artikel ilmiah saya. Bila ada kesalahan dalam pengucapan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.